Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNH Benbase. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami menaikkan segala ucapan syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan bagi Engkau oleh karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Biarlah kuasa firman Tuhan mengubahkan hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 5 Juni 2023 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang tua menceritakan kepada anaknya betapa setianya Engkau ya Tuhan. Yang kedua, kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seberapa lama kita menjadi orang Kristen? Seberapa lama kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan? Seberapa lama kita sudah mengundang Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Namun pertanyaannya, sudahkah kita mengalami kedewasaan rohani? Karena kedewasaan rohani tidak tentukan dari berapa lama kita sudah menjadi Kristen, tetapi seberapa saudara dan saya sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan ini. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan kita. Karena tidak jarang saudara bahwa ada orang yang begitu sudah lama sekali mengikut Yesus, namun hidupnya tidak pernah mengalami transformasi. Masih hidup dalam karakter dosa, hidup di dalam kedagingan, enggan untuk beribadah, bahkan tidak mau melayani. Hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana kita mengalami kedewasaan rohani. Perhatikan sama aja kita untuk melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, yang pertama adalah kita harus menerima Kristus Yesus. Kata menerima ini sama berarti menyambut seseorang. Ya, memang jemaat di Kolose ini sudah sejak semula mereka menerima Yesus. Namun yang Rasul Paulus maksudkan adalah bahwa mereka harus menerima Tuhan Yesus terus dan terus menerus. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh menjadi Tuhan, menjadi Raja atas kehidupannya. Ya, jadi keakuannya itu tidak ada lagi dan tidak lagi menguasai orang tersebut. Jadi yang pertama adalah bagaimana menerima Kristus, kemudian tetap hidup di dalam Yesus. Dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap artinya bahwa teguh, ya. Tetap artinya teguh dan tidak pernah mundur, ya. Tidak pernah bergeser, tetap di dalam Yesus. Kekristenan bukan masalah keyakinan teologis, ya, percaya kepada Tuhan Yesus selesai. Ya, mau hidupnya ke timur, ke barat, utara, selatan gitu ya. Terserah saya gitu ya. Mau beneng kangen, beneng kau, beneng kelor gitu ya, beneng kaje gitu ya. Terserah saya, bukan seperti itu, tapi Tuhan mau supaya kita tetap di
Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menghidupi firman itu dalam hidup kita ini. Gaya hidup iman itu seperti apa? Itu yang menentukan apakah kita sudah mengalami kedewasaan rohani. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kedewasaan rohani berarti tinggal di dalam Kristus, menerima Kristus, tetap di dalam Yesus. Dan selanjutnya kita perhatikan masih dalam kitab Kolose. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, dan selanjutnya hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya. Berakar di dalam Dia. Rasul Paulus menggunakan kata istilah agrikultur di sini, ya. Agriculture seperti itu, ya. Ini adalah sebuah istilah pertanian, dan dalam bahasa Yunani-nya berarti berakar sekali untuk selama-lamanya. Kita tahu, ya, akar itu untuk apa? Ya, setiap tanaman pasti ada akarnya. Akarnya tujuannya adalah untuk memberikan pohon atau tanaman itu menjadi kuat, kemudian juga bisa menyerap, ya, menyerap makanan gitu, ya, di dalam tanah, ya. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa akar itu sangat menentukan akan pohon itu. Dengan akar, pohon itu bisa bertumbuh, pohon itu bisa berkembang, pohon itu bisa berbuah. Itulah akar, ya. Kenapa harus berakar di dalam Kristus? Karena kalau akarnya sudah benar, ya, maka hidup iman kita ini juga akan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, bahkan menghasilkan buah. Dan tidak sembarangan buah, tetapi buah yang manis, buah yang sedap, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Berakar di dalam Dia, ya. Karena akar-akar di luar Yesus bisa membuat goncang, tidak akan bisa bertumbuh, bahkan mungkin akan mati. Tetapi berakar di dalam Kristus membuat kokoh, kuat, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Selanjutnya kita perhatikan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Ini Rasul Paulus sering sekali, ya, apa yang di surat-suratnya itu sering sekali mengungkapkan tentang bangunan gitu, ya, membangun gitu, ya. Dan orang-orang percaya ini adalah bangunan-bangunan baik Allah, baik personal maupun kelompok, ya. Dibangun di atas Dia ini adalah metafora konstruksi, ya, arsitektur gitu, ya. Membangun seperti membangun rumah. Bapak Ibu, setiap orang yang membangun, ya, terlebih dahulu harus menyiapkan pondasinya gitu, ya. Nggak mungkin bangunan itu kambang gitu, ya, rumah hantu kan gitu, ya. Jadi kenapa harus pondasi yang harus diperhatikan terlebih dahulu, ya? Karena apa, Saudara? Pondasi ini sangat menentukan sekali kuat atau tidaknya sebuah bangunan. Kalau bangunan itu mau dibuat tinggi, mau dibuat besar, mau dibuat megah, Saudara, maka pondasinya tentu harus lebih kuat, ya. Sehingga ketika ada badai datang, ataukah banjir, ataukah angin puting beliung gitu, ya, bangunan itu tetap kokoh, berdiri tegak sekalipun datang badai yang menghancurkannya. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia. Mari kita dibangun di atas Dia, ya. Dibangun di atas Dia. Semegah apapun bangunan, jikalau pondasinya tidak kuat, maka akan bisa roboh, bahkan lenyap di dalam bumi gitu, ya. Demikian juga hidup kita ini, jikalau hidup kita ini dibangun di atas Dia, pondasinya jelas. Tuhan Yesus pondasi hidup kita, dasarnya kuat. Sebesar apapun masalah yang menggoncang hidup kita, ya. Mungkin kita kehilangan pacar, mungkin kita kehilangan orang kita sayangi untuk selamanya, atau kita bisnis kita gagal, atau kita ditipu orang. Ada banyak sekali tantangan, masalah, persoalan rumah tangga, pekerjaan. Saudara, jikalau kita dibangun di atas Dia, pondasinya jelas, pondasinya pasti, pondasinya kuat, maka iman kita tak akan pernah tergoncangkan, saudara. Kemudian selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus?
Dikatakan di sana, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang ketiga adalah melimpah dengan syukur. Ya, mengenal Injil adalah bersukacita dengan sukacita yang tak terkatakan. Digambarkan kata melimpah ini menggambarkan sebuah sungai yang airnya meluap sampai ke tepi-tepinya, saudara. Melimpah dengan syukur. Perjumpaan dengan Injil, perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah sebuah sukacita yang tak ternilai, sukacita yang tak terkatakan, yang tak tertandingi dengan sukacita apapun yang dunia ini bisa berikan, saudara. Karena sukacita dalam Injil tidak hanya sebatas di dunia ini, tetapi Injil membawa kita kepada sukacita dalam kekekalan. Orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya melimpah dengan syukur. Firman Tuhan juga mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ditulis dalam kata kerja imperatif yang harus dilakukan terus dan terus menerus. Ada uang, tidak ada uang, bersyukur. Tanggal muda, tanggal tua, bersyukur. Amin, saudara. Oleh sebab itu melimpah dengan syukur artinya bahwa sukacita kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, apa yang sedang saya rasakan, apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sedang saya alami, apa musibah yang sedang menimpa saya, tidak, saudara. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, maka kita harus terus melimpah dengan syukur dalam segala keadaan, bahkan dalam segala hal. Seperti apa yang dialami oleh Raja Hizkia, Bapak Saudara, bahwa dia sudah divonis bahwa penyakitnya tidak bisa sembuh, bahwa Yesaya menyampaikan, Hizkia, kamu tidak akan sembuh. Tetapi Hizkia hanya berdoa, berserah penuh kepada Tuhan, dan pada akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya, Tuhan memberikan Hizkia, bahkan Tuhan memperpanjang umur Hizkia, melepaskan Yehuda dari ancaman Asyur, sehingga di dalam Yesaya pasal 38 ayat 19 ini adalah merupakan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang diraih oleh Raja Hizkia. Ya, bagaimana dia sudah mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Dia menaikkan syukur dan dia menyatakan betapa kesetiaan Tuhan itu besar dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, kita mengalami pendewasaan, kedewasaan rohani. Jangan pernah puas. Saya sudah bisa berdoa selesai, saya sudah bisa khotbah selesai, saya sudah melayani selesai. Mari saudara, terus dan terus. Secara progresif kita mengalami grafik yang terus meningkat di dalam iman kita. Tidak cukup menjadi Kristen, tetapi Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami transformasi hidup, pembaharuan hidup. Dengan apa? Tetap tinggal di dalam Kristus, menerima Kristus, tetap hidup dalam Tuhan Yesus, kemudian berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan melimpah dengan syukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang sederhana ini berhenti berbicara, biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih memiliki iman yang kekanak-kanakan. Kami sering sekali meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kami sering sekali hidup di dalam berbagai-bagai dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami sungguh Tuhan dengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami berakar di dalam Engkau, dibangun di dalam Engkau, dan hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, mampukan setiap kami melakukan kebenaran firman ini Bapak, supaya kami semakin hari semakin dewasa dalam kerohanian kami. Semakin kami Tuhan mengalami Kristus di dalam hidup kami Tuhan. Bapak, berkati seluruh jemaat Tuhan Gelang Ning yang Abian Base, dimanapun mereka berada, setiap pribadi dan keluarga. Kita melawat mereka satu persatu ya Tuhan. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Dalam pergumulan dalam anak-anak mereka, dalam pertumbuhan, perkembangan masa muda, pendidikan, teman hidup, jodoh, keturunan, bergumul akan sakit penyakit, masa depan dan masa tua, masalah pekerjaan, dan begitu banyak persoalan yang terjadi Tuhan. Biarlah Engkau melawat semua umat-Mu Bapa. Engkau menguatkan, memulihkan, dan membangkitkan semangat kami untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan, kami bersyukur dan kami terus berdoa buat pemerintahan kami bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah.
Dan kiranya Engkau Tuhan berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon berkat daripadamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.